Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Ibar Asia, jurusan S1 Sistem Informasi dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi syarat pengumpulan tugas UAS dari pembahasan UTS sebelumnya. Kali ini akan membuat blueprint pengembangan sebuah sistem ERP dalam sebuah perusahaan, itu di dalam PT PLN Persero. Diagram Internet Relationship. PLN merupakan salah satu perusahaan penjualan jasa listrik di Indonesia yang terbesar yang kita tahu. Sebagai pelayanan distribusi kelistrikan, PLN membagi fungsi unit dan induknya ke dalam beberapa unit induk berdasarkan sistem tenaga listrik, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Selain itu, ada juga unit induk atau pusat-pusat lainnya sebagai penunjang keberlangsungannya sistem ekonomi perusahaan itu sendiri. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PT PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya. Berikut adalah IRD pada studi kasus ini. Di sini ada instalasi itu menerapkan kriteria. Di sini ada ID kriteria, nama kriteria. Lalu memproses itu memiliki. Ketika sudah memiliki, kita membuat bantuan. Di sini ada ID program, nama program. Lalu diproses sebagai menerima. Jika prosesnya sudah menerima, maka akan disalurkan ke penduduk. Di penduduk juga terdapat nilai-nilai seperti nomor KK, alamat, ID penduduk, dan nomor handphone. Data flow diagram. Di sini pemetaan proses mapping dalam konteks implementasi ERP di PT PLN melibatkan analisis dan dokumen seluruh alur kerja yang dibagi alur kerja yang dapat di berbagai departemen dari segi bisnis PLN. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana proses bisnis saat berjalan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Langkah-langkahnya adalah: 1. Identifikasi proses bisnis yang melibatkan semua departemen atau fungsi bisnis yang dimiliki oleh PT PLN. Mendokumentasikan semua proses yang ada, mulai dari proses inti hingga proses pendukung, termasuk proses manual yang sudah terotomatisasi. Yang kedua adalah analisis proses bisnis, menganalisis efisiensi atau efektivitas setiap proses bisnisnya, dan menentukan metrik kinerja untuk setiap proses seperti waktu siklus, biaya, tingkat, dan kesalahan. Di sini ada mapping proses bisnisnya. Mappingnya ada desain proses bisnis baru dengan ERP, lalu ada dokumentasi proses bisnis, lalu ada implementasi dan pengujiannya, pelatihan dan mendukung, dan tujuan utama pemetaan proses ERP di PT PLN ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional PT PLN, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan yang akurat dengan data real time. Di sini adalah data flow diagram logis sederhana yang digunakan oleh PT PLN. Semua sistem informasi usaha milik PT PLN ini bisa diterima oleh manajer, petugas, dan supervisor. Manajer menerima laporan pemakaian tenaga listrik bergolongan tarif, laporan pemakaian listrik prabayar, laporan tagihan, laporan history, dan laporan evaluasi. Lalu pelanggan mendapatkan invoice. Dari sistem ini, petugas akan mendapatkan data pelanggan, data daya pemakaian pelanggan, dan histori pelanggan. Lalu dari sistem informasi usaha ini, supervisor menerima laporan SLA, yaitu kinerja
dari semua karyawan di PT PLN itu sendiri. Di sini ada desain struktur menu antarmuka. Untuk surface-nya, yang pertama ada visual design, skeletonnya ada interface design, navigation design, information design. Di bawahnya kita akan membuat interaction design, information architecture. Scope-nya mencakup functional specification, content requirement, dan strateginya adalah user needs dan site objective. Penjelasan rencana implementasi pengembangan sistem di PLN adalah melibatkan beberapa tahapan utama, mulai dari analisis kebutuhan bisnis hingga penerapan sistem secara keseluruhan, dan membutuhkan sistem ERP mengintegrasikan sebagai proses bisnis dan data yang berbagai departemen dalam satu platform terpusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Kita lanjut dari pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan. Kali ini saya akan memulai simulasi ERP dengan menggunakan Odoo. Langsung saja. Di sini ada di bagian sales. Di bagian sales kita akan membuat new. Yaitu di sini ada nama customernya. Kita pilih sebagai Zulfikar. Dengan produk, add produk, search produk. Kalau tidak ada, kita tambahkan ke produknya dulu. Karena ini sebagai PT PLN, kita menjualnya adalah listrik, itu kita masukkan 3.500 kilowatt hour atau kWh. Produk type-nya adalah service. Di sini sales price-nya kalau berpatok dengan harganya, pemasangan baru di sini dengan harga 2.950.000. Lalu kita save saja. Kalau sudah muncul, kita pilih produknya 350 kWh. Lalu kita lanjut send message. Ketika sudah send message-nya terkirim, lalu sini ada menu confirm. Kita membuat create invoice. Lalu di sini kita pilih down payment fixed amount. Kita masukkan nominal yang tadi berupa 2.950.000. Kita buka draft. Di sini akan muncul invoice-nya, nomor invoice, nama customer, invoice date-nya today. Lalu kalau sudah invoice, kita lanjut confirm. Di bagian ini kita lanjutkan send. Kenapa kita send? Karena invoice ini akan kita kirim ke pelanggan agar segera dibayarkan. Yaitu kita kirim dalam bentuk email dengan email si pelanggan, continue. Kalau sudah, kita kirim saja. Mohon maaf, kita isi dulu ini, lalu kita kirim. Kalau sudah terkirim, ini bisa di-download. Lalu ke menu
Lalu kita preview. Ini previewnya, ini itunya. Kita kembali. Send, sudah semua. Lalu ke menu payment, select bank, manual payment, create payment. Ini untuk simulasinya ketika sudah dibayarkan oleh si pelanggan, maka ikonnya akan berubah menjadi paid. Lalu kita send lagi untuk mengirimkan email balasan kalau pembayarannya sudah berhasil. Lalu kita bisa melihat ini voice bill, history pembelian oleh pelanggan. Kita kembali lagi, kita lihat di reporting. Untuk reportnya ini kita bisa melihat sales analisisnya. Di sini bisa kita gunakan sebagai patokan acuan analisis pada penjualan dalam periode tertentu. Bisa kita ambil sampel 1 bulan, 1 tahun, itu juga bisa sebagai patokan kita menggunakan reporting ini. Lalu juga ada salesperson. Ini adalah salespersonnya adalah pelanggan yang membeli produk. Contoh pada tanggal ini dibuat pembelian 3.500 kWh ini dalam kuantiti 1 yang sudah terbeli. Lalu ada produknya. Di sini penjualan produk, misalkan ini 3.500 kWh, persentasenya bisa dilihat nanti di sini atau nanti terbagi menjadi 2.200 kWh atau di atasnya, dapat dipantau dalam analisis sales ini. Mungkin begitu saja pembahasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.